Bang Habib, tadi kita bincang-bincang, Bang Habib memenangkan pilkada, bukan pilkada, pileg Jakarta, dapilnya Jakarta nggak pakai influencer. Tapi bisa tuh dapat suara besar, berarti ngefek nggak sih, ngaruh nggak sih tokoh-tokoh ini? Ya soal pengaruh nggak pengaruh, pengaruh pasti ada. Ya, tapi apakah cukup untuk memenangkan? Itu pertanyaan lainnya. Sama dengan misalnya billboard, banner, poster, dan lain sebagainya, alat pengenalan diri. Para calon ketika pileg boleh pasang ya, atau harus pasang. Kalau nggak pasang malah orang nggak tahu kan ya. Tapi apakah itu akan jaminan terpilih dan mendapatkan kursi? Belum tentu. Apalagi pilkada, pilkada ini orang tahu ada kaitan yang langsung dengan kehidupan mereka. Salah pilih maka harapan untuk hidup lebih baik 5 tahun ke depan pupus. Nah makanya itu kan kita harus sampaikan apa ide-ide kita. Ide yang dibawa untuk di Jakarta ini apa, ya kan? Apakah bagaimana terkait dengan penataan lingkungan perumahan? Kita tahu mungkin ada 60% lingkungan perumahan di Jakarta ini perkampungannya kurang tertata baik hingga saat ini. Bagaimana juga soal lapangan pekerjaan? Bagaimana masyarakat rakyat itu ya bisa berusaha ya. Modal usaha dan lain sebagainya. Lalu untuk Gen Z, milenial soal mental health, ya kan? Bagaimana perhatian kita soal melayani kebutuhan perawatan mental ini? Itu banyak sekali ditanyakan di grassroots pemilih di daerah Jakarta selama saya turun. Karena itu influencer perlu, tapi yang paling penting adalah bagaimana program visi misi yang dibawa si calon dan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap para calon tersebut. Oke, Mas Ciko, supaya tidak apa ya istilahnya ya, benar-benar berefek ya tokoh-tokoh yang tadi diturunkan untuk menjadi tim ses ketua ataupun juga anggota, strategi apa sih dari tim untuk membuat ini menjadi berefek, tidak mubazir? Apakah mereka juga akan menghafal visi misi atau jangan-jangan ya sekedar tim penggembira, tim hore aja? Mungkin ada yang mubazir, Caca, dalam pergerakan, dalam sebuah kampanye. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Habib, kalau ada yang mubazir, Raffi Ahmad nggak mungkin mendukung. Apakah punya efek? Betul. Tentunya ada efeknya, nggak mungkin enggak. Nah ini yang Kiki Saputri juga begitu, ya kan? Nah kita harus jujur bahwa semua itu berefek. Tapi kalau kita lihat susunan dari tim ses kami, kan yang disebut oleh Caca kan hanya yang sosok. Tapi kan banyak susunan itu. Ada ketua harian. Ketua harian kami adalah ketua DPRD DKI Jakarta 2 periode dari PDI Perjuangan, namanya Prasetyo Edi Marsudi. Artinya kalau bicara soal permasalahan, problematika Jakarta, rasa-rasanya beliau lebih khatam daripada Kang Ridwan Kamil ya, with all due respect. Artinya 10 tahun beliau berkutat dengan permasalahan itu, menjadi saluran aspirasi dari warga. Karena ini yang menjadi tentunya nanti pointers-pointers yang akan kami sampaikan sebagai gagasan dan solusi-solusi bagi masyarakat Jakarta, khususnya daerah khusus Jakarta yang berubah dari daerah khusus ibu kota. Nah ini juga menarik kan, ada aglomerasi di situ, ada terkait dengan kesejahteraan rakyat, bagaimana nanti MRT dan LRT seharusnya juga tersambung sampai ke ujung Tangerang Selatan misalnya, tidak aja berhenti di Lebak Bulus gitu. Hal-hal yang benar-benar harus orang-orang yang mengerti Jakarta dan memahami Jakarta bisa memberikan solusi. Karena kalau bicara soal Bang Rano yang lahir dan besar di Jakarta, Mas Pram yang ada di Jakarta sejak pertengahan tahun 85, pertengahan tahun 80-an, tentunya rasa-rasanya pemahaman tentang Jakartanya cukup komprehensif dan bisa diterjemahkan sebagai solusi dan juga gagasan-gagasan yang lebih mengena terkait dengan permasalahan warga. Dikomentari Mas Habib, anggota tim sesnya Pramono Rano ini lebih tahu masalah Jakarta dibanding RK sendiri, bagaimana? Ya enggak juga ya. Enggak ada yang bilang gitu. Makanya Pak Ciko nggak ngomong gitu juga. Pak Ciko nggak ngomong begitu juga. Sebenarnya kami sepakat dalam banyak hal ya. Cuma yang ditanyakan berbeda juga ke saya dan ke Ciko, sehingga seolah-olah kita ini bertengkar, padahal enggak ya. Sahabat ya. Ya, jadi sebenarnya ini kan kita akan beradu visi misi dan program ya. Nah di masing-masing masalah, misalnya gini, soal perkampungan yang dibilang saya bilang tadi kurang tertata baik. Bagaimana pendekatan Ridwan Kamil?
seorang yang paham soal tata kota, ya kan ya. Lalu bagaimana pendekatannya Pak Pram, bagaimana pendekatannya Dharma dan Kun. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di persoalan anak muda nih, ya, tawuran, ya, lalu keterampilan, bagaimana pendekatan masing-masing, ya. Kalau apa namanya Pak Ridwan Kamil kan kurang lebih misalnya bagaimana festivalisasi sebanyak mungkin aktivitas anak muda sehingga energinya nggak ketawuran. Lalu soal mensikapi pengangguran yang sudah dipraktekkan di Jawa Barat misalnya kredit tanpa bunga, sehingga yang mikro-mikro itu bisa muncul. Mikro-mikronya yang pelaku usaha-usaha mikro-mikro ini kan kebanyakan nanti anak-anak muda. Nah itu yang akan menjadi amunisi masing-masing nanti, Mbak Caca. Ingat dulu 2000 zamannya Pak Anies ya, itu kan kita perang perang yang namanya ide soal kalau nggak salah kartu-kartu itu, ya kan ya. Pak Ahok punya ini, kemudian Pak Anies dan Pak Sandi ditambah plus kartu KJP plus, lansia plus dan lain sebagainya. Mana yang lebih masuk akal bagi masyarakat dan itulah yang diterima. Gitu. Ya sekarang mari kita dengar apa tanggapan masyarakat tentang tim ses ini. Nah rekan saya Adi Mulya sudah siap nih tanya-tanya kepada warga Jakarta. Kira-kira apa pendapat mereka? Adi Mulya silakan dengan laporannya. Baik, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa. Kita ketahui bersama gegap gempita dari pemilihan kepala daerah sudah dimulai dari sekarang. Pilkada akan serentak nanti dilaksanakan. Dan selain adu gagasan, memang sejumlah pasangan calon ini didukung oleh orang-orang ternama atau artis ibu kota. Kira-kira selain visi, misi dan juga gagasan, apakah hal tersebut akan berpengaruh juga dengan elektabilitas dan juga nilai dan masyarakat ini ingin memilih karena tim ses ini banyak datang dari kalangan artis ibu kota. Kita akan tanya-tanya kepada warga Jakarta yang ada di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, kami kali ini sudah bersama dengan bapak-bapak yang ada di sini. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Malam. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Ade, Pak. Ya. Pak Ade, gimana nih melihat gegap gempita dari pilkada untuk tim ses ini banyak yang datang dari kalangan artis. Berpengaruh gak sih Pak dengan elektabilitas atau keinginan masyarakat untuk memilih paslon tersebut? Ya, kalau menurut saya nggak pengaruh sih Pak. Ujung-ujungnya tergantung dari kebijakan atau kompetensi dari kandidat tersebut sih. Jadi nggak pengaruh sih. Mungkin buat sebagian orang pengaruh, tapi menurut saya sih nggak. Ya. Nah, untuk visi misinya mungkin kira-kira yang dilihat ini apa saja nih untuk membangun ke depannya apabila terpilih yang Bapak inginkan untuk pasangan calon ini? Ya, yang pasti dari keputusannya Pak, apakah dia dari sisi decision-nya itu berpihak pada rakyat atau tidak, kan dari situ bisa kelihatan. Gitu aja Pak. Jadi bisa dipastikan tim ses dari artis-artis ini atau orang ternama ini nggak berpengaruh ya? Tidak Pak, tidak pengaruh. Nanti ujung-ujungnya kebijakannya aja Pak. Kebijakannya. Oke, kita tanya dengan Bapak yang lain di sini. Selamat malam Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Ahmadi. Oh ya, Bapak Ahmadi. Gimana nih tanggapannya melihat tim ses ini banyak datang dari kalangan artis? Berpengaruh nggak sih Pak? Menurut saya berpengaruh karena masyarakat sekarang itu menonjol pada artis yang selain dari partai itu nggak tahu. Contohnya PDI aja menang dalam ininya menang tapi kalah dalam presiden. Contohnya kayak begitu tuh. Jadi sangat berpengaruh kalau menurut saya sih. Hampir 50% lah berpengaruhnya itu sama artis. Soalnya nggak begitu ngerti masyarakat masalah partai ini seperti. Yang ngertinya cuma ininya aja apa? Karakternya calon. Nah, itu udah yang ngerti. Kalau masalah partai-partai nggak kurang ngerti lah. Jadi dukungan dari orang ternama ini menyumbang suara juga. Menyumbang 50% perkiraan saya. Baik, terima kasih Pak Ahmadi dan tadi juga terima kasih kepada Bapak Ade. Nah, itu dia Caca tanggapan dari masyarakat Jakarta mengenai adanya tim ses ini dari kalangan artis ibu kota dan juga orang ternama. Sebagian menilai tadi ada yang menilai jika ini tidak berpengaruh, yang berpengaruh hanyalah ide, gagasan dan juga visi misi untuk membangun kota tersebut. Namun yang lainnya lagi tadi dari Pak Ahmadi menyatakan bahwa ini cukup berpengaruh karena masyarakat menilai orang-orang ternama atau artis ini memiliki pengaruh yang cukup penting di kalangan masyarakat, khususnya mereka yang belum menentukan pilihannya. Untuk sementara demikian kami kembalikan kepada Caca di studio. Ya, terima kasih Adi Mulya sudah bertanya kepada masyarakat. Boleh dikomentari Mas Agung bahwa ternyata ada dua versi dari masyarakat. Ngaruh
Kita nggak ngerti tuh ngomongin apa sih politisi bahkan juga calon, tapi ada bilang enggak, tergantung visi dan misi. Ini bagaimana? Ya kalau dibedah dari hasil survei banyak yang kredibel seperti itu, dari tingkat pendidikan yang kuliah dengan SLTA di Jakarta itu hampir 70%. Artinya ini postur demografi yang cukup tinggi pemilih rasionalnya. Jadi mau nggak mau kandidat harus punya visi misi program yang jelas. Seperti kata Bang Habib maupun Bang Ciko, tim ses ini harus paham betul secara detail seluk-beluk program-program yang akan diusulkan maupun masalah-masalah yang ada di Jakarta. Karena kalau tidak akan menghadapi pemilih rasional. Walaupun pemilih non-rasionalnya juga ada seperti itu. Tapi ini kan akan menarik, kenapa? Karena kalau misalkan tidak disikapi dengan objektif, dengan maksimal oleh tim sesnya, ini bisa menjadi blunder baru, bahkan bisa menjadi beban. Padahal idealnya tim sesnya harus menjadi modal untuk memenangkan kandidat. Nah yang kedua yang saya perhatikan juga, yang paling penting sebenarnya bagaimana ya tim ses ataupun kandidat ini bisa melihat hal-hal baru, hal-hal yang inovatif, sehingga memang substansi yang diharapkan supaya pertarungan adu program, adu gagasan, adu visi misi itu terjadi. Dalam artian ya kalau misalkan Cak Lontong jadi ketua tim sesnya atau nanti ada Cak yang lain di kubu RK Suswono, kita akan melihat sesuatu yang menarik gitu. Ada yang baru nih. Apa? Ini pendekatan komedi, hiburan, entertain, mengemuka, tapi bisa menancapkan ya pesan-pesan marketing politik, push, pull maupun pas marketing seperti itu yang selama ini menjadi pakemnya political marketing berjalan di event-event elektoral seperti pilkada. Sehingga positioning tim ses kandidat semakin jelas, sehingga ketika mereka turun ke bawah itu benar-benar detail, menukik, benar-benar menyasar suara yang memang pengen diraih. Karena apa? Karena masing-masing kandidat ini punya tantangan elektoral. Di sisi Mas Pram, Mas Bang Rano itu bagaimana menaikkan elektabilitas. Di sisi RK bagaimana kemudian bisa melentingkan lagi elektabilitasnya, karena ya harapannya jangan 2 putaran seperti itu. Di pasangan independen juga begitu, ini lebih berat lagi tantangan elektoralnya karena popularitas mereka masih minim. Jadi masing-masing ini punya tugas yang beda, tapi tujuannya sama. Bagaimana mereka bisa memecahkan kebuntuan terhadap berbagai masalah yang ada di Jakarta seperti itu. Oke, sebenarnya dipilihnya tim ses ini menjadi tokoh-tokoh terkenal, apakah juga jangan-jangan karena paslonnya sendiri mungkin tidak seterkenal dari para tokoh-tokoh yang kemudian jadi ketua tim ses? Sebut saja Cak Lontong, siapa yang nggak kenal Cak Lontong? Bagaimana? Betul. Karena memang ada kebutuhan di Mas Pram sama Bang Rano ini kan baru dikenalkan, sehingga popularitasnya dan elektabilitasnya tidak setinggi RK Suswono sementara ini. Bukan berarti nanti tidak bisa berkembang seperti itu. Jadi ketika menunjuk Cak Lontong ataupun nama-nama tenar yang lain, saya kira memang pertimbangannya di sana. Kenapa? Mereka punya basis. Bang Putra Nababan, kemudian Bang Bang Prasetyo Adi sebagai ketua, Tinatun seterusnya. Jadi memang punya basis, punya masa yang jelas seperti itu untuk menaikkan elektabilitas itu. Nah tapi di sisi RK Suswono sudah punya, cuman bagaimana kemudian bisa meningkatkan itu. Nah akhirnya pemilihan tim ses ini menjadi penting. Ya kan ini belum diumumkan, jadi bisa menjadi pertimbangan bahwa ketika nanti dipilih di internal partai-partai, otomatis harus punya grassroots, misalkan seperti Bang Habib seperti itu, atau seperti siapa lagi yang memang benar-benar bisa meningkatkan kedalaman suara RK Suswono seperti itu. Oke, nah pemirsa sesaat lagi ini nanti ada pertanyaan yang pasti Anda tunggu-tunggu. Kita tahu mereka ini artis, punya jam terbang, punya job yang kemudian kalau ikut dalam kampanye sudah pasti tersita. Pertanyaannya, artis-artis ini, influencer ini ketika dilibatkan menjadi tim sukses, dibayar berapa ya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.